Karena itu saya kira akan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul di negara kita ini, ya tentu ditimbulkan oleh bagaimana kinerja menteri atau itu akan semakin disorot di kemudian hari. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum yang terakhir, apakah hanya PSI yang kemudian terindikasi misalnya memasukkan kader-kadernya dalam pemerintahan, dalam kementerian untuk menjadi bagian di dalam? Saya kira hampir ini semua terjadi dengan partai politik. Ayo kita rajin cek satu persatu. Hampir semua kementerian, bahkan hampir bisa disebut semua menteri yang berasal dari partai politik ada kecenderungan, ini sejak lama sampai hari ini, memang ingin memasukkan bagaimana kader-kader partainya untuk menjadi bagian dalam setiap organisasi dan kegiatan-kegiatan apapun yang melibatkan pihak kementerian. Itu artinya apa? Apa yang terjadi pada Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, dan kemudian ada kader-kader PSI yang menjadi struktur volunteering dan seterusnya itu, ini bukan hanya terjadi pada PSI. Kalau kita mau tracking ke belakang, begitu banyak juga sebenarnya di semua kementerian dan semua lembaga. Itu banyak kok orang-orang partai. Kita nggak boleh menutup mata. Kita juga nggak boleh munafik. Bahwa PSI layak dikritik, iya. Raja Juli sebagai menteri layak dikritik juga iya. Tapi kan kita jangan menutup mata juga bahwa di tempat yang lain begitu banyak sebenarnya kader-kader partai hanya dasar dan modal satu partai, hanya dasar dan modal dekat dengan partai. Dia juga menjadi bagian struktur, organisasi, bahkan menjadi pegawai di kementerian-kementerian tertentu. Ya inilah negara kita, bahwa sebenarnya rekrutmen pejabat publik itu tidak melulu berdasarkan atas kapasitas, kompetensi, rekam jejak yang kemudian memadai. Itulah yang disebut dengan meritokrasi. Di kita, pertemanan, persahabatan, satu partai, orang dalam, itu seringkali menjadi kunci bagaimana seseorang itu bisa bekerja di sebuah lembaga dan di kementerian. Jadi ini adalah cacat bawaan sebenarnya yang dimiliki oleh hampir semua partai politik di negara kita. Karena ada kecenderungan, kalau ada menteri berasal dari partai politik tertentu, ada kecenderungan kader-kader partainya juga akan diajak di dalamnya. Bahkan sekalipun ada menteri-menteri dari kalangan profesional, itu juga dalam banyak hal terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan partai. Ada titipan dari partai misalnya untuk menjadi struktur dan bagian-bagian di dalamnya. Jadi kalau kita ingin berbenah, saya kira bukan case to case, tapi secara keseluruhan. Ada satu keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh negara. Satu, haram hukumnya di struktur kementerian, di organisasi kementerian, di organisasi dan struktur kelembagaan, itu ada kader-kader partai yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Entah jadi pengurus, entah jadi pegawai, entah jadi tim ad hoc, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika itu yang dilakukan, maka Indonesia, birokrasi kita yang profesional, birokrasi kita yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan, itu pasti ditegakkan di atas segala-galanya. Bagi saya, apa yang terjadi dengan PSI yang menjadi bulan-bulanan, ini semacam puncak gunung es yang sebenarnya secara perlahan sudah mulai meleleh. Karena sebelumnya publik juga tahu, karena begitu banyak kader-kader partai yang masuk kementerian, yang masuk kelembagaan tertentu, yang menjadi bagian dari unsur pemerintahan, itu sekali lagi bukan atas dasar kapasitas, bukan atas dasar kompetensi, tapi atas dasar kedekatan dan kesamaan partai politik. Inilah negara kita yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagaimana solusinya? Bikin keputusan, bikin kebijakan yang mengatakan bahwa haram hukumnya orang partai, kader partai menjadi bagian dari kementerian dan lembaga-lembaga tertentu yang menggunakan dana-dana dari APBN. Saya kira di situ, salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya. Kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jelas teman-teman, apa yang dijelaskan oleh Adi Prino mengenai partai PSI, bagaimana partai PSI ini sekarang babak belur. Ada salah satu kader partai PSI yang bobrok sehingga partai PSI tidak diakui oleh masyarakat. Tentu partai PSI diketuai oleh anak dari Joko Widodo, dan tentu kita lihat latar belakang Kaisang tentu jauh dari sebagai pengamat politik dan belum berpengalaman dalam tata negara ataupun tata kepemimpinan. Kita sudah cukup jelas teman-teman.
Jadi kalau kita lihat dalam PS ini memang para kader-kadernya adalah anak-anak muda, dan saya heran apakah apa yang diberikan oleh partai PSI untuk negara ini, apa kontribusinya. Jadi untuk partai PSI, ya teman-teman juga mungkin tahu lah, mungkin lebih paham lah dalam situasi politik saat ini. Di sini saya akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita, bagaimana tanggapan dari ulasan dari Adi Prikno mengenai partai PSI. Salah satu penyesalan saya dalam pemilu adalah memilih PSI tahun 2019. Saya doakan semoga nggak akan pernah lolos parlemen. Pada tahun 2024 ini, apakah PSI juga lolos ke parlemen? Tidak, teman-teman. Tentu PSI dianggap sebagai partai pencilat yang dimana membenci Prabowo dan sekarang mati-matian mendukung Prabowo, dan bahkan sekarang membagi jabatan. Dan kita bisa lihat bahwasanya ada salah satu menteri perhutanan dari partai PSI yang terbobrok. Memang sudah pantas Indonesia diterapkan hukum mati dan aset dirampas bagi koruptor agar mereka kapok, dan peringatan bagi penguasa di negeri ini. Indonesia tidak bakalan maju 100 tahun ke depan, sekalipun selagi penguasa pemeliharaan tikus-tikus dan tuyul-tuyul yang siap untuk merampok duit rakyat demi kepentingan golongan. Jadi saya setuju dengan komentar dari saudara-saudara kita ini, sebagaimana Indonesia harus menerapkan hukum mati para koruptor-koruptor agar sebagai peringatan bagi mafia-mafia agar mereka tidak memakan uang rakyat dan sangat merugikan negara. Tapi sulit, teman-teman, ketika pemimpin kita tidak berani menerapkan tersebut. Tetapi saya ada keyakinan bahwasanya Pak Prabowo akan bertindak secara langsung sebagai presiden. Saya juga yakin bahwasanya Pak Prabowo tidak akan membiarkan ini. Bahwasanya Pak Prabowo jangan hanya diam saja. Jangan biarkan negara ini semakin tidak maju. Jangan biarkan masyarakat sengsara. Kita memilih Prabowo Subianto adalah salah satu tindakan yang karena Jokowi sudah memelihara di saat pemimpinnya banyak yang terkorup. Yuk silakan itu pilih 58%. Yuk kita saksikan Jokowi gemoy mereka atas opo. Ke rakyat juga nanti yang menghukum mereka. PSI udah semua ngomet. Cerita lama ideal ketika di luar pemerintahan, begitu dalam pemerintahan mulai keluar garungnya. Intinya bagi jabatan buat setoran ke partai lain. PSI suka kritik, sekarang mencilat ludahnya sendiri, gak konsisten. Semua saja rakyat pemilih cuman dibohongi. Bagaimana logika Adi Armando terkait isu ini? Mohon tanya ke Adi Armando. Pastinya Adi Armando juga seperti itulah, teman-teman. Langwong, pemimpin tertinggi aja nggak komen kok. Boyo wis ben, biar yang jahat terus berbuat jahat, entah akan muap apa yang ditanam. Wajar ketika menterinya aja muka tembok karena dia merasa ada dekingan dari Mulyono. Jadi sulit ya, teman-teman, ketika para koruptor atau para korupsi yang merusak negara ini masih ada backingannya. Jadi yang kita herankan, ketika ada para koruptor juga, kalau mereka sama-sama kerabatnya, mereka tidak akan bertindak, teman-teman. Adapun orang yang jujur tetapi dia tidak memiliki kekuasaan, bahkan yang orang jujur itu yang akan dipenjara. Jadi sulit, teman-teman, kalau kita melawan orang penguasa atau pejabat atau pengamat politik, susah, teman-teman. Bisa jadi kita yang kena penjara. Segala urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Partai Sontoyoloyo Indonesia Ternak Mulyono. Mereka itu nggak punya malu, ada apa lagi akal dengan junjung mereka di bangsa pengkhianat Jokowi. Jadi buat mereka nggak masalah dan akan tetap berjalan. Toh bosnya juga diam aja, jadi masih berharap ada dari rejim ini, cuman kepanjangan dari rejim sialan sebelumnya. Kader PSI kapasitas kualitas yang penting tas penuh, oplosan penuh.
PSI orang-orangnya penjilat. Awalnya aku pikir partai idealias, ternyata penjilat. Itulah akibatnya adanya kualitas yang mengakibatkannya presiden tidak bebas untuk memilih menteri yang berkualitas. Jadi teman-teman, ketika kita memilih pemimpin yang tidak berkualitas, ya seperti inilah teman-teman. Apakah PSI memberikan kontribusi ke Indonesia ini? Ya terpilihnya juga Kaisang adalah dorongan dari Jokowi. Mungkin teman-teman juga akan seperti itu. Ya menurut saya seperti itu, karena Jokowi pada saat itu atau Mulyono masih menjabat sebagai presiden, dan herannya nggak mungkin lah 3 hari sebagai kader partai PSI langsung jadi ketua, kan nggak mungkin ya teman-teman. Ya tahulah siapa yang mengusul Kaisang menjadi ketua PSI. Menteri-menteri yang diternak oleh Jokowi 90% menjadi mafia, maling, dan garong. Negoro iki rusak dan rusak oleh para gerombol para penggolong manusia, maniak alias pecundang. PSI partai minim prestasi kontribusi, tapi mulus di semua posisi, itu semua karena efek membenalukan harga diri. Ayo bersuara para pensiun, cendika, satri, ulama, para pendeta, biksu, rakyat Indonesia yang waras. Ayo suarakan kebenaran. Bacakan malingin duit negara, foya-foya hura-hura untuk keluarga masing-masing. Jadi untuk para pejabat kita beri pesan, karma akan berlaku teman-teman. Mungkin ya kalian bisa membodohi masyarakat karena masih tinggal di dunia ini, tapi Tuhan yang di atas tentu melihat kinerja kalian. Jadi siap-siaplah untuk kedepannya, ada waktunya terbongkar dan akan sengsara kedepannya. Menteri emang cocok sama Wenwanong alias Tenyong. Kenapa hanya Tenyong kan lihat makanan lah langsung beribut pada ambil sebanyak-banyaknya. Asal rakusnya mirip dengan Tenyong, berbeda di hutan-hutan, yaitu PSI. Nepotisme. Bagaimana mau efisien? Kementerian gemuk, di dalam kementerian ada badan lagi angkat pejabat. Hahaha. Begini nih, kalau memang mutlak di Pilpres balas jasa, pasti bagi-bagi kekuasaan. Haji mumpung dapat jatah kekuasaan, orang yang merasa ikut memenangkan Pilpres pasti juga akan minta jatahnya. Jadi jangan heran kalau ada pejabat-pejabat yang bermunculan karena merasa ikut adil memenangkan Pilpres mutlak. Kalau dulu kayak begini, ogah coblos 02. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Mungkin teman-teman juga memberikan tanggapan, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.